Mengapa begitu banyak orang menjalani hidup, tetapi tidak pernah benar-benar hidup? Di luar sana, jutaan manusia bangun setiap pagi, bekerja, bercakap, tertawa, bahkan beribadah. Namun ketika malam datang dan sunyi menyelimuti, ada ruang kosong yang tak mampu mereka jelaskan. Sebuah rasa hampa yang halus, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang seharusnya mereka miliki, tetapi tak pernah benar-benar mereka temukan. Dalam khazanah kebijaksanaan Jawa, ada satu istilah yang begitu dalam maknanya, urip sejati. Hidup yang bukan sekadar bernafas, bukan sekadar bergerak dari satu fase ke fase berikutnya. Urip sejati adalah kesadaran yang menyala, batin yang terjaga, langkah yang selaras dengan kehendak yang maha mengatur. Namun pertanyaannya, jika urip sejati adalah kodrat setiap manusia, mengapa justru begitu banyak yang gagal mencapainya? Apakah karena dunia terlalu bising? Ataukah karena hati kita yang terlalu penuh? Atau mungkin sejak awal kita sudah salah memahami apa itu hidup? Video ini akan membawa kita menelusuri lorong-lorong sunyi yang jarang disinggahi. Kita akan membedah akar kegagalan manusia dalam meraih hidup yang sejati. Bukan dari sudut pandang motivasi dangkal, tetapi dari kedalaman falsafah, jejak leluhur, dan rahasia batin yang sering diabaikan. Kita akan melihat bagaimana ambisi bisa menjadi tirai, bagaimana ego menyamar sebagai tujuan hidup, bagaimana ilmu tanpa kesadaran justru menjauhkan seseorang dari hakikat dirinya sendiri. Dan mungkin, di tengah perjalanan ini, kamu akan menyadari satu hal yang mengejutkan, bahwa kegagalan mencapai urip sejati bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bukan milik kita. Jika kamu merasa selama ini hanya ada, tetapi belum benar-benar hidup, maka tetaplah bersama sampai akhir. Karena bisa jadi, yang akan kita ungkap hari ini bukan sekadar pengetahuan, melainkan cermin. Untuk memahami mengapa banyak orang gagal mencapai urip sejati, kita harus menoleh ke belakang, ke masa ketika manusia belum terlalu bising oleh dunia. Dalam naskah-naskah kuno Jawa, seperti Serat Wedatama dan Serat Wulangreh, kehidupan sejati tidak pernah dimaknai sebagai keberhasilan lahiriah semata. Para leluhur tidak menempatkan kekayaan, jabatan, atau pujian sebagai puncak tujuan. Mereka berbicara tentang eling lan waspada, ingat dan sadar, tentang manunggaling rasa, kesatuan antara diri dan kehendak ilahi. Bahkan jauh sebelum itu, dalam tradisi lisan para pertapa dan pujangga keraton di Tanah Mataram, hidup sejati dipahami sebagai perjalanan kembali mengenali asal, kembali menyadari bahwa manusia bukan sekedar tubuh yang berjalan, melainkan ruh yang sedang diuji. Namun seiring waktu, makna itu bergeser. Ketika kolonialisme datang, ketika modernitas menyusup, dan ketika materialisme dijadikan ukuran keberhasilan, definisi hidup berhasil berubah drastis. Manusia mulai diukur dari apa yang ia miliki, bukan dari siapa dirinya. Pendidikan lebih banyak melatih kecerdasan pikiran daripada kejernihan hati. Dunia memuja kecepatan, tetapi melupakan arah. Disinilah rahasia itu mulai tersembunyi. Pengetahuan tentang urip sejati tidak benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh lapisan demi lapisan distraksi. Ia menjadi sunyi di tengah kebisingan. Ia menjadi samar di tengah gemerlap. Secara filosofis, urip sejati adalah keselarasan tiga unsur: raga, akal, dan batin. Ketika raga bergerak tanpa arah batin, lahirlah kelelahan. Ketika akal cerdas tanpa tuntunan nurani, lahirlah kesombongan. Ketika batin ingin mendekat kepada Yang Maha Kuasa, tetapi tertarik oleh dunia, lahirlah kegelisahan. Para leluhur memahami bahwa manusia memiliki dua kecenderungan, naik menuju cahaya kesadaran atau turun mengikuti dorongan nafsu. Dalam banyak ajaran kebatinan Jawa, perjalanan hidup digambarkan seperti mendaki gunung dalam kabut. Tidak semua orang tersesat karena tidak tahu jalan. Banyak yang tersesat karena merasa sudah sampai. Inilah paradoksnya.
Ilmu tentang hidup sejati seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang mistis atau eksklusif. Padahal ia sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi. Namun karena terlalu sederhana, manusia modern justru meremehkannya. Kita mencari rahasia di luar, padahal kuncinya ada dalam kesadaran yang jernih dan hati yang tunduk. Dan mungkin, kegagalan terbesar manusia bukan karena ia tidak pernah mendengar tentang urip sejati, tetapi karena ia tidak pernah sungguh-sungguh berhenti untuk memahaminya. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah satu persatu akar kegagalan itu. Bukan dari permukaan, tetapi dari dasar yang paling dalam. Sekarang kita masuk ke akar persoalan. Mengapa banyak orang gagal mencapai urip sejati? Jawabannya tidak sesederhana karena mereka kurang berusaha. Justru seringkali, mereka terlalu berusaha, tetapi di arah yang salah. Akar pertama adalah kesalahan memahami tujuan hidup. Bayangkan seseorang yang berjalan di padang luas pada malam hari. Ia melihat cahaya kecil di kejauhan dan mengira itu adalah tujuan. Ia berlari menuju cahaya itu dengan penuh semangat. Namun setelah sampai, ia sadar, itu hanya pantulan. Lalu ia melihat cahaya lain. Ia berlari lagi. Begitu seterusnya. Itulah gambaran manusia modern. Kita mengejar pendidikan, lalu karir. Mengejar karir, lalu harta. Mengejar harta, lalu pengakuan. Ketika semua tercapai, muncul kekosongan yang tak terjelaskan. Bukan karena pencapaian itu salah, tetapi karena kita menjadikannya pusat makna hidup. Urip sejati bukan tentang apa yang kamu kumpulkan, tetapi tentang siapa yang kamu bentuk di dalam dirimu. Akar kedua adalah ego yang menyamar sebagai kebenaran. Ego tidak selalu tampak sebagai kesombongan terang-terangan. Kadang ia hadir sebagai ambisi, ingin menjadi lebih baik. Kadang ia bersembunyi di balik keinginan terlihat saleh, terlihat bijak, terlihat spiritual. Ironisnya, semakin seseorang merasa dirinya sudah berada di jalan yang benar, semakin tipis kesadarannya untuk mengoreksi diri. Ia berhenti bertanya, ia berhenti merendah, ia berhenti menyadari bahwa hidup sejati menuntut kepasrahan, bukan sekadar pencapaian. Dalam tradisi kebatinan Jawa, dikenal laku, nempet, nalah, dan ngerti sak durunge winarah. Menahan diri, merendah, dan memahami sebelum dijelaskan. Ini bukan tanda kelemahan, ini latihan membongkar dominasi ego. Tanpa itu, seseorang mungkin tampak religius, tampak terpelajar, tampak berhasil, tetapi batinnya tetap gelisah. Karena di kedalaman sana, ia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Akar ketiga adalah hidup tanpa kesadaran penuh. Kita hidup dalam mode otomatis. Bangun, bekerja, berbicara, marah, senang, semuanya berjalan seperti mesin. Kita jarang benar-benar hadir, jarang benar-benar mengamati isi hati, jarang bertanya, apa niatku hari ini? Untuk siapa aku melakukan semua ini? Apakah langkahku selaras dengan nilai yang aku yakini? Tanpa kesadaran, hidup berubah menjadi rutinitas kosong. Dan rutinitas kosong, jika dibiarkan, perlahan mengikis kepekaan batin. Urip sejati menuntut eling, kesadaran yang terus menyala. Bukan kesadaran sesaat ketika sedang susah, bukan kesadaran musiman ketika sedang takut kehilangan, tetapi kesadaran yang stabil, yang membuat seseorang tetap jernih di tengah pujian maupun celaan. Namun disinilah letak ujian terbesar. Banyak orang ingin hidup sejati, tetapi tidak siap kehilangan ilusi yang selama ini membuat mereka merasa aman. Tidak siap melepaskan identitas palsu, tidak siap mengakui bahwa selama ini mereka hanya sekadar ada. Dan mungkin, pertanyaan yang paling jarang kita ajukan adalah ini. Bagaimana jika kegagalan mencapai urip sejati bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena kita terlalu melekat pada dunia? Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas lapisan yang lebih halus tentang nafsu, ilusi spiritual, dan paradoks yang membuat seseorang merasa sudah dekat, padahal justru semakin jauh. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih halus, lapisan yang tidak kasat mata, tetapi justru paling menentukan.
Salah satu penyebab terdalam kegagalan mencapai urip sejati adalah ketidakmampuan membedakan antara suara hati dan suara nafsu. Keduanya sering berbicara dengan nada yang hampir sama. Nafsu tidak selalu berkata, "Lakukan yang buruk." Ia sering berkata, "Kamu pantas mendapatkan ini. Kamu lebih tahu dari orang lain. Kamu sudah cukup baik." Dan tanpa disadari, kita mengikutinya. Dalam falsafah Jawa, manusia dipandang memiliki dorongan batin yang harus ditata. Jika tidak ditata, ia akan menguasai. Jika dikuasai, ia akan menyesatkan dengan cara yang halus. Nafsu tidak selalu membawa pada kehancuran instan. Kadang ia membawa pada keberhasilan lahiriah, yang perlahan menjauhkan seseorang dari kejernihan batin. Inilah paradoksnya. Seseorang bisa terlihat sangat sukses, tetapi semakin jauh dari dirinya sendiri. Kemudian muncul lapisan kedua yang lebih rumit, ilusi spiritual. Ada orang yang menyadari kekosongan dunia, lalu beralih ke jalan spiritual. Namun alih-alih memurnikan niat, ia justru menjadikan spiritualitas sebagai identitas baru. Ia ingin terlihat dalam, ingin dianggap bijak, ingin diakui sebagai orang yang sudah paham. Disinilah jebakan yang jarang disadari. Urip sejati bukan tentang terlihat suci, bukan tentang banyaknya pengetahuan esoterik, bukan tentang simbol atau ritual yang kompleks. Hidup sejati adalah tentang kejernihan niat dan ketundukan batin kepada Yang Maha Mengatur. Semakin seseorang merasa, "Aku sudah sampai," semakin besar kemungkinan ia berhenti bertumbuh. Dalam perjalanan batin, yang paling berbahaya bukan ketidaktahuan, tetapi rasa cukup. Ada lagi satu penyebab yang sering luput, takut menghadapi diri sendiri. Banyak orang gagal mencapai hidup sejati bukan karena tidak tahu caranya, tetapi karena tidak berani melihat bayangan dalam dirinya. Luka lama, dendam terpendam, iri hati, keinginan tersembunyi akan pengakuan. Menghadapi dunia lebih mudah daripada menghadapi diri sendiri. Dunia bisa disalahkan, orang lain bisa dituduh, keadaan bisa dijadikan alasan. Tetapi ketika seseorang duduk dalam sunyi dan menyelami batinnya, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Dan inilah sebab mengapa jalan menuju urip sejati sering disebut sebagai jalan sunyi. Ia bukan jalan ramai yang penuh tepuk tangan. Ia adalah perjalanan membongkar lapisan demi lapisan diri, hingga tersisa kejujuran yang telanjang. Namun ada satu kebenaran yang lebih dalam lagi. Banyak orang mengira hidup sejati adalah tujuan akhir, padahal ia adalah proses yang terus berlangsung. Ia bukan titik yang dicapai, tetapi kesadaran yang dipelihara. Ia bukan status, melainkan keadaan hati. Dan mungkin inilah kesalahan terbesar. Kita ingin hasil tanpa laku. Kita ingin kedamaian tanpa disiplin. Kita ingin dekat dengan cahaya, tetapi enggan meninggalkan bayangan yang kita pelihara. Sekarang pertanyaannya bukan lagi mengapa banyak orang gagal. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap membayar harga untuk benar-benar hidup? Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana pengetahuan ini bisa diterapkan, bagaimana mengubah kesadaran menjadi laku nyata, dan bagaimana perlahan mendekati urip sejati, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman yang hidup di dalam diri. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menentukan. Semua pemahaman ini akan sia-sia jika hanya berhenti sebagai pengetahuan. Urip sejati tidak lahir dari wacana, tetapi dari laku. Dari latihan yang sederhana namun konsisten. Dari keberanian untuk berubah secara perlahan namun nyata. Langkah pertama adalah meluruskan niat setiap hari. Sebelum memulai aktivitas, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari hari ini? Apakah sekedar pengakuan? Apakah ingin dipuji? Atau benar-benar ingin memberi manfaat dan mendekat kepada kebaikan yang lebih tinggi? Niat adalah kompas. Tanpa kompas, langkah sekuat apapun tetap bisa tersesat. Langkah kedua adalah melatih eling, kesadaran yang hidup. Ini bukan meditasi rumit. Ini adalah hadir penuh saat berbicara, hadir penuh saat bekerja, hadir penuh saat marah, sehingga marah tidak menguasai, hadir penuh saat bahagia,
sehingga bahagia tidak membuat lalai. Cobalah satu latihan sederhana. Setiap kali emosi muncul, jangan langsung bereaksi. Amati, rasakan, tanyakan, ini suara hati atau suara ego? Kesadaran seperti ini perlahan membongkar ilusi yang selama ini kita anggap sebagai diri kita. Langkah ketiga adalah berani membersihkan batin. Maafkan, meski tidak ada yang meminta maaf. Lepaskan, meski tidak ada yang melihat perjuanganmu. Akui kesalahan, meski harga dirimu terasa terguncang. Membersihkan batin memang tidak terlihat seperti pencapaian besar. Tetapi disitulah fondasi urip sejati dibangun. Hati yang bersih lebih mudah menerima petunjuk. Hati yang rendah lebih mudah dituntun. Langkah keempat adalah menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hidup sejati bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti menolak harta atau keberhasilan, tetapi menempatkannya sebagai alat, bukan tujuan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berkaryalah dengan maksimal. Namun jangan biarkan dunia duduk di dalam hati, cukup di tangan saja. Karena ketika dunia masuk ke dalam hati, ia menjadi tuan. Dan saat itu terjadi, ketenangan akan sulit bertahan. Terakhir, biasakan menyendiri dalam waktu-waktu tertentu. Bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk mengevaluasi arah. Dalam sunyi, kita bisa mendengar suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan. Dalam hening, kita bisa merasakan apakah langkah kita masih selaras atau sudah menyimpang. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi setiap kesadaran kecil yang dijaga akan menjadi cahaya. Dan cahaya, sekecil apapun, mampu menuntun dalam gelap. Urip sejati bukan tentang menjadi sempurna, ia tentang menjadi jujur. Jujur pada niat, jujur pada kelemahan, jujur pada tujuan akhir hidup. Dan ketika kejujuran itu dijaga setiap hari, perlahan hidup tidak lagi terasa kosong. Ia menjadi perjalanan yang bermakna. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya. Dan mungkin, kamu akan menemukan satu pertanyaan yang tidak bisa lagi kamu hindari. Pada akhirnya, kegagalan mencapai urip sejati bukanlah karena manusia tidak diberi kesempatan. Bukan karena jalan itu terlalu jauh. Bukan pula karena hidup terlalu kejam. Kegagalan itu sering lahir dari satu hal sederhana. Kita tidak benar-benar ingin melihat diri kita apa adanya. Kita ingin damai, tetapi masih memelihara ego. Kita ingin dekat dengan kebenaran, tetapi masih mencintai pujian. Kita ingin hidup bermakna, tetapi enggan meluruskan niat. Sepanjang perjalanan tadi, kita telah melihat bahwa akar kegagalan itu ada pada kesalahan memahami tujuan, dominasi ego yang halus, ilusi spiritual, hingga ketakutan menghadapi bayangan diri sendiri. Semua itu bukan musuh di luar, ia ada di dalam. Dan disitulah letak rahasianya. Urip sejati bukan sesuatu yang harus dikejar jauh-jauh. Ia bukan warisan eksklusif para pertapa atau orang-orang tertentu. Ia adalah kesadaran yang lahir ketika manusia menyelaraskan niat, laku, dan ketundukannya kepada Yang Maha Mengatur. Ketika dunia tidak lagi menjadi pusat, tetapi sarana. Ketika diri tidak lagi ingin dipuja, tetapi ingin dibersihkan. Hidup sejati dimulai saat kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai menata batin. Mungkin setelah video ini selesai, tidak ada perubahan besar yang langsung terjadi. Tetapi jika satu kalimat saja membuatmu merenung malam ini, jika satu pertanyaan saja membuatmu lebih jujur pada dirimu sendiri, maka perjalanan itu sudah dimulai. Sekarang, izinkan aku meninggalkanmu dengan satu pertanyaan yang sederhana, namun dalam. Apakah selama ini kamu benar-benar hidup, atau hanya sekedar ada? Jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, tuliskan refleksimu di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang mencari arah. Dan teruslah berjalan dalam kesadaran. Karena hidup sejati bukan tentang seberapa lama kita ada di dunia, tetapi seberapa sadar kita saat menjalaninya.